Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali dengan saya Bung Johan dari Pusat Kajian Apologetika Kristen Indonesia. Judul bahasan kita kali ini adalah penjelasan Yohanes 17 ayat 3. Apakah Yesus hanya sekedar utusan dan bukan Theos atau bukan Elohim? Melalui kesempatan ini, kita akan mengupas tuntas rahasia Yohanes 17 ayat 3, yaitu ayat yang paling banyak disalah mengerti atau dipelesetkan oleh orang-orang yang memakai cap antikristus atau yang dalam istilah bahasa Aram disebut Mesiha Dagala, yang berarti menipu atau menutupi kebenaran. Dan Al-Masih Ad-Dajjal dalam bahasa Arab yang berarti Al-Masih palsu. Adapun pekerjaan antikristus ini telah menyebabkan kerusakan doktrin pokok yang tiada terkira dan membawa kebinasaan. Kiranya penjelasan ini diurapi oleh Roh Kudus agar dapat membawa pencerahan dan kesembuhan atas kerusakan doktrinal tersebut, serta mengembalikan sebanyak mungkin orang kepada jalan kebenaran. Penjelasan ini sekaligus menjawab siapapun, menjawab apologet manapun, dari pihak manapun yang menolak keilahian Yesus dan hanya mengakuinya sebagai sekedar utusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, baiklah kita mulai. Terlebih dahulu kita akan membaca ayat tersebut, yaitu Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan yang terambil dari Indonesian Modern Bible. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dengan yakinnya saudara-saudara, para pemutar balik kebenaran mengutip ayat ini dan membuat kesimpulan tunggal dan mutlak bahwa Yesus Kristus pasti hanya sekedar utusan, bukan Theos, bukan Elohim. Hal inilah yang menyebabkan cacat yang tiada terukur, suatu kerusakan doktrin primer yang sudah dianut dan diyakini oleh para rasul sejak gereja mula-mula. Sebenarnya saudara-saudaraku, satu-satunya hal yang membuat ayat ini menjadi logis dan sesuai dengan akal dan ajaran yang sehat adalah kebenaran doktrin Tritunggal. Tanpa doktrin Tritunggal kamu akan bingung sendiri, saudara-saudara. Mengapa? Karena antara yang mengutus dan yang diutus haruslah pribadi yang berbeda. Jika bukan pribadi yang berbeda, bukan diutus namanya, tetapi Sang Bapa datang sendiri ke dalam dunia ini. Kesalahan fatalnya adalah mereka membuat kesimpulan tunggal dengan cara mencomot satu ayat saja. Lalu mulai koar-koar di medsos bahwa Yesus hanya sekedar utusan, bukan Theos, bukan Elohim. Mereka lupa bahwa doktrin kekristenan tidak dibangun di atas landasan satu ayat tunggal saja, tetapi doktrin kekristenan dibangun di atas landasan keseluruhan ayat-ayat Alkitab yang disebut Tota Scriptura. Pikiran mereka sudah terkonsep terlebih dahulu bahwa setiap yang diutus pasti hanya setara nabi atau rasul saja
dan pasti bukan Elohim itu sendiri. Padahal saudara-saudaraku, kalau kita membaca ayat-ayat lain di dalam Alkitab, jelas menunjukkan bahwa Sang Firman itu adalah Elohim, saudara-saudaraku. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1, terambil dari Indonesian Modern Bible. Demikian bunyinya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama Elohim, dan Firman itu adalah Elohim. Ya, jelas Firman itu adalah Elohim. Lalu ayatnya yang ke-14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, jadi Sang Firman yang dalam bahasa Ibrani Hadafar atau dalam bahasa Aram disebut Memra Elaha, ternyata merupakan pribadi Elohim atau Theos juga. Sehingga menjadi sangat masuk akal kalau Sang Bapa mengutus Sang Putra yang adalah pribadi kedua Tritunggal Elohim, saudara-saudaraku, mengutusnya ke dalam dunia untuk melaksanakan tugas penyelamatan umat manusia. Karena hanya Elohim yang menjadi manusia, yang sanggup menyelamatkan manusia dengan sempurna. Karena itulah Yesus disebut sebagai Sang Juru Selamat. Kembali kepada Yohanes 17 ayat 3, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Ayat ini dengan tegas berkata bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim atau Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal menurut ayat ini mengandung dua hal, yaitu yang pertama mengenal Elohim dan mengenal Yesus Kristus. Hal yang menjadi penekanan dari sekte ini, saudara-saudaraku, sekte yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menekankan pada kata satu-satunya Elohim yang benar. Jadi menurut mereka, satu-satunya Elohim yang benar itu hanya Sang Bapa saja, yang kepadanya Yesus berbicara, tidak termasuk Sang Firman di dalamnya. Di sini sebenarnya letak kesalahan mereka. Bagaimana mungkin Sang Bapa tidak mempunyai firman di dalam dirinya? Atau bagaimana mungkin Sang Firman yang di dalam diri Sang Bapa bukanlah Elohim? Artinya ada hal dalam diri Elohim yang bukan Elohim. Suatu kejanggalan dan cara berpikir yang tak dapat diterima oleh akal sehat. Padahal kalau mau jujur, kesatuan Sang Bapa dan Sang Firman didukung oleh kata Ibrani Elohim itu sendiri, yang terlebih dahulu digunakan dalam teks-teks Ibrani Perjanjian Lama untuk mengacu kepada Tuhan, yang akhirnya diterjemahkan Theos dalam bahasa Yunani. Elohim itu sendiri adalah kata jamak sebenarnya yang mencakup Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus yang kita kenal sebagai Tritunggal. Tetapi selanjutnya mereka berargumen bahwa kata satu-satunya dalam Yohanes 17 ayat 3 ini memakai kata Yunani monon yang berasal dari kata monos. Menurut mereka, kata monon dalam Perjanjian Baru berbahasa Ibrani atau Haverit Hakadasa memakai kata yakit, satu-satunya atau satu tunggal, dan tidak memakai kata ekat atau satu kompleks. Saudara-saudaraku, ini adalah omong kosong besar, suatu penipuan teologis yang sangat halus. Saya mau tanya saudara-saudaraku,
Perjanjian Baru Ibrani mana yang menerjemahkan teks tersebut dengan kata yakid? Tidak ada sama sekali. Nihil, saudara-saudaraku. Silakan diperiksa dan buktikan. Kata Ibrani yang dipakai untuk menerjemahkan kata Yunani monos dalam Yohanes 17 ayat 3 adalah kata Ibrani halefadi yang berasal dari kata levado yang mengacu kepada eksklusivitas sebagai satu-satunya Elohim yang benar tanpa menyangkali kesatuan yang kompleks, kesatuan yang ekat dalam keilahian itu. Artinya hanya Elohim, ya, Elohim itu jamak, saudara-saudaraku. Artinya Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Satu-satunya levado, Elohim yang Tritunggal dan yang benar. Maksudnya adalah di luar Tuhan yang Tritunggal tidak ada Tuhan yang benar. Itu adalah Tuhan-Tuhan palsu, saudara-saudaraku. Kemudian sekarang mari kita lihat contoh lain penggunaan kata levado dalam konteks yang merujuk kepada Tuhan atau Yahweh di dalam Alkitab. Nehemia 9 ayat 6. Bunyinya seperti ini, Atahu Yahweh levado, hanya engkau adalah Tuhan atau Yahweh. Engkau yang telah menjadikan langit, ya langit di atas segala langit dengan segala bala tentaranya, bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Dan engkau memelihara kehidupan mereka semua, dan bala tentara langit sujud menyembahmu. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan ayat ini. Hanya engkau adalah Tuhan, ya katanya ya. Atahu Yahweh levado. Artinya Elohim itu hanyalah Yahweh, tiada yang lain. Dan Yahweh itu adalah Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Karena Elohim menjadikan langit dan bumi melalui firman-Nya, ya, atau Yesus sebelum inkarnasi, ya, firman yang penuh kuasa. Jadi Atahu Yahweh levado itu hanyalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan yang di luar itu. Bukan Atahu Yahweh yakid, ya, tetapi Atahu Yahweh levado. Karena kata yakid selalu digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang benar-benar tunggal dalam arti numerik. Dan tidak pernah ada satu kali pun dalam seluruh Alkitab kata yakid dipakai untuk merujuk kepada Tuhan atau Yahweh. Sekarang saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kalimat bagian terakhir dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga, yang berbunyi, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dalam hal ini, mereka menekankan bunyi kalimat yang engkau utus. Artinya, menurut mereka, Yesus pasti bukan Elohim. Ia hanya sekedar utusan saja. Karena apa? Karena diutus. Kata diutus dalam ayat ini menggunakan kata Yunani koine, apesteles, bentuk auris aktif indikatif dari kata kerja apostelo yang berarti engkau telah mengutus, suatu tindakan yang telah dilakukan di masa lampau. Jadi Sang Firman yang satu dengan Sang Bapa itu diutus untuk berinkarnasi sebagai manusia. Makanya Yesus dilahirkan tanpa benih seorang laki-laki. Pertanyaannya,
Bagaimana mungkin Sang Firman yang satu, yang ekat dengan Sang Bapa, yang adalah Elohim di dalam diri Sang Bapa, pada waktu yang bersamaan Sang Firman yang ada di dalam diri Sang Bapa itu bukan Elohim. Elohim yang sempurna adalah Elohim yang seutuhnya. Baik itu firman dan rohnya, otomatis semuanya adalah Elohim. Kalau Sang Firman bukan Elohim, maka konsekuensi logisnya, Tuhan itu adalah setengah Elohim. Kemudian saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, apakah karena Sang Firman itu diutus, maka otomatis akan menghilangkan status dirinya sebagai Elohim? Tentu saja tidak. Bahkan dalam ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama kita membaca dengan sangat jelas bahwa memang firman itu bisa diutus untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Misalnya, Mazmur 107 ayatnya yang ke-20, saya ambil dari terjemahan ILT, Indonesian Literal Translation, bunyinya seperti ini. Dia mengirimkan atau mengutus firman-Nya kepada mereka dan menyembuhkan mereka dan membebaskan mereka dari lubang kebinasaan mereka. Kata mengirimkan atau mengutus dalam ayat ini menggunakan kata Ibrani yislak dari kata salak yang berarti mengirim keluar, mengutus keluar, membiarkan pergi. Artinya Sang Firman diutus keluar dari Sang Bapa. Apa yang masalah di sini, saudaraku? Sehingga bisa disimpulkan karena diutus dia bukan Elohim. Ya, apa masalahnya? Tidak ada sama sekali, saudara-saudaraku. Walaupun ayat Mazmur ini tidak secara eksplisit menyebut Yesus, akan tetapi bisa merupakan gambaran awal dari karya Kristus sebagai Sang Firman yang akan diutus untuk membawa kesembuhan dan keselamatan. Pengutusan Yesus sebagai pribadi kedua oleh Sang Bapa guna melaksanakan karya agung penebusan sama sekali tidak mengurangi keilahiannya. Jadi saudara-saudaraku, maksud diutus dalam Yohanes 17 ayat 3 ini adalah diutus dari dimensi ilahi, dari dimensi spiritual, dari dimensi kekekalan, untuk datang dan masuk dalam dimensi fisik manusia guna menyelamatkan mereka dari kuasa dosa, ikatan iblis, dan kematian yang kekal. Lalu siapa yang suruh mereka untuk mendegradasi keilahian Yesus? Hanya karena ada kata diutus dalam Yohanes 17 ayat 3. Saudara-saudaraku, siapa lagi kalau bukan roh antikristus, roh Mesiha Dagalah, roh Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, saudara-saudaraku. Kemudian selain ayat Mazmur, masih ada lagi ayat lain yang berbicara tentang Tuhan mengutus firman-Nya kepada Yakub, seperti Yesaya 9 ayat 8. Ya, yang berbunyi, Tuhan telah mengirimkan atau mengutus firman kepada Yakub dan akan menurunkannya kepada Israel. Nah, kembali, apakah pengutusan firman ini akan mengurangi bobotnya sebagai firman yang bersifat ilahi? Sama sekali tidak, saudara-saudaraku. Kemudian untuk perbandingan yang paralel, supaya pikiran kita benar-benar terbuka, Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Tritunggal juga diutus oleh Elohim. Apakah pengutusan itu akan mendegradasi dirinya sebagai roh dari Elohim
menjadi bukan Elohim hanya karena dia diutus. Sebagaimana dalam salah satu ayat perjanjian lama, Mazmur 104 ayat 30 berbunyi demikian. Ketika engkau mengutus rohmu, mereka tercipta. Ya. Jadi roh Tuhan diutus di sini. Karena roh Tuhan diutus, apakah itu membuktikan bahwa roh Tuhan bukanlah Tuhan? Satu contoh dari perjanjian baru, saudara-saudara. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, katanya, ya. Jadi Roh Kudus diutus oleh Bapa. Nah, saudara-saudara, terbukti dalam ayat ini, Roh Kudus yang adalah Elohim itu sendiri juga diutus oleh Bapa. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa roh Elohim tersebut bukan Elohim? Sama seperti saat Anda mengatakan Sang Firman atau Yesus bukan Elohim, hanya karena ia diutus oleh Sang Bapa. Konsekuen, saudara-saudaraku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, menggunakan Yohanes 17 ayat 3 untuk mendegradasi dan menolak keilahian Yesus adalah bersifat heresi, sesat dan menyesatkan karena sangat lemah dasar serta menyimpang jauh dari standar penafsiran yang biblikal. Musuh terbesar yang harus kita lawan adalah kebodohan. Inilah, saudara-saudaraku, pentingnya penjelasan yang mencerahkan dan menerangi pikiran manusia yang ditipu oleh Mesiha Dagala. Ya, saudara-saudaraku, saya rasa cukup sampai di sini. Dan Bapak Ibu yang belum mensubscribe, silakan di-subscribe, like, dan share untuk mendukung pengembangan pelayanan melalui channel ini. Kami sudah lakukan bagian kami, silakan Bapak Ibu saudara-saudari berpartisipasi untuk mendukung pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan. Cukup sekian saudara-saudaraku, dengan saya Bung Johan dari Pusat Kajian Apologetika Kristen Indonesia. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.